Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar sampai 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna sampai 3 kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Segala urusan kita Allah jaga kita bisihah wal afiyah, karena ini di waktu-waktu ijabah ketika kita berbuka. Jangan sia-siakan ini doa. Nah, dan juga diantaranya di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, dan juga diantaranya di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, yaitu gimana sih kita berbuka ini, caranya gimana, nah dan waktunya kapan. Diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, karena kita tidak melakukan sesuatu amal ibadah pun melainkan dengan dasar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama kita. Nah, karena nggak bisa sembarangan kita mau buka jam berapa aja nggak, karena ada aturannya. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan dan membedakan kita di antara kita dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika itu berbuka puasa, dia berpuasa 1 hari. Nah, dia berbukanya nunggu malam gelap. Nah, kalau kita beda, ya. Dan sebuah diterangkan bahwasanya ketika malam, permulaan malam datang dan sore hari pun pergi, disitulah kita berbuka puasa. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, kalau kita ingin selalu di dalam kebaikan, dalam sebuah hadis disebutkan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Senantiasa umat selalu di dalam kebaikan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selama umat mempercepat di dalam berbuka puasanya. Dan di dalam riwayat yang lain, wa akharus sahur, dan juga mengakhirkan sahur. Nah, ini mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, disinilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan kita tunda-tunda. Yang berbuka nggak mesti kita, wah ini kita belum siap apa. Berbuka sebagaimana kalau kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu dengan 3 kurma rutop. Nah, kalau nggak ada rutop, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau pun memakan kurma yang lainnya. Kalau nggak ada kurma yang lainnya, maka Rasulullah SAW memakan sesuatu yang enggak dipanaskan dengan api. Kalau nggak ada juga, maka dengan 3 tegukan air. Tuh. Jadi yang masuk yang diajarkan Rasulullah SAW ketika kita berbuka, yaitu nggak mesti makan makanan yang banyak, nggak mesti ada lontong ya, ada gorengan, ada macam-macam banyak, nggak. Untuk berbuka, untuk takjil kita percepat, makanya dinamakan takjil, yaitu untuk mempercepat buka puasanya. Jangan kita entar-entaran di jalan kita berhenti. Nah, kalau kita perkirakan perjalanan kita masih jauh, seenggaknya kita persiapkan minuman ya, dari sebelum kita berangkat pulang. Ataupun sekarang mungkin alhamdulillah banyak di pinggir-pinggir jalan juga ada beberapa mahasiswa dari beberapa kantor, restoran, dan juga beberapa ormas memberikan takjil untuk buka puasa. Nah, itu kita percepat untuk berbuka puasa dan juga mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur bagaimana? Nah, di sini juga diberikan gambaran jaraknya sebagaimana Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, sahabat baginda Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh para sahabat yang lainnya, kapan Rasulullah SAW itu makan sahur? Nah, apakah jam 2 malam? Apakah jam 3 malam? Nah, di sini Rasulullah SAW disebutkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit, karena Sayyidina Zaid ini sahabat yang ikut Rasulullah SAW. Dia memperhatikan jam berapa dan waktunya kapan Rasulullah SAW itu makan sahur, yaitu disebutkan kam qadra bainal adzan was sahur, kadarnya berapa lama ya di antara adzan dan sahur, adzan subuh dengan sahur. Nah, di sini Rasulullah SAW disebutkan oleh Sayyidina Zaid bin Sabit bahwasanya Rasulullah SAW itu sahur qoblal adzan, sebelum adzan, qadra khamsina ayat. Nah, sekedar kurang lama 50 ayat kalau dibaca standar, enggak cepat, enggak pelan. Nah, sebelum adzan subuh 50 ayat. Ya kurang lebih antara 40 sampai
kurang lebih setengah jam lah. Nah kalau sekarang sumpama sahurnya adzan subuhnya itu setengah 5, mungkin kadarnya jam 4 ataupun jam 4 kurang seperempat. Di situ Rasulullah SAW melakukan makan sahur. Jangan lupa sahur ya para jamaah dan juga para sahabat dimanapun berada. Jangan kita entengin, kita ngantuk karena kita begadang, kita mentingin tidur. Jangan. Karena kenapa? Fa inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Para sahabat dimanapun berada, ingat, di dalam berbuka itu ada doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah SWT yang kita sia-siakan. Dan di dalam sahur itu ada keberkahan. Makanya dua-duanya jangan sampai kita tinggalkan. Di dalam berbuka kita masih cepat, dan di dalam sahur kita mengakhirkan sahur sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa di dalam keberkahan.